Ya, selamat malam. Eh, Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nicholas Rikariuli Simanjunta dengan NIM F1G1210027, kelas ruang 001 Teknik Kimia Universitas Jambi. Pada malam hari ini, izinkan saya untuk mencoba menjelaskan fungsi logaritma natural atau fungsi logaritma asli. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah uh, mencoba untuk membuat contoh-contoh soal yang akan coba kita bahas dan coba kita telaah lebih lanjut. Yang pertama, langsung saja kita coba pada turunan fungsi logaritma dengan definisi yang kita tahu bahwa ln atau logaritma asli, ln x sama dengan integral dari 1 sampai x 1 per t dt, yang dimana x harus lebih besar daripada 0. Dan jika diturunkan, ln x jika diturunkan itu adalah 1 per x dengan menggunakan teori dasar kalkulus 1, yang dimana kita mensubstitusikan 1 per t di sini dengan x jadi 1 per x, lalu dikali dengan turunan x, lalu dikurang dengan substitusi dari 1 digantikan dengan t yang digantikan dengan 1 dikali dengan turunan dari 1. Karena turunan dari 1 atau turunan dari konstanta adalah 0, maka bagian sebelah kanan itu adalah hasilnya 0, jadi tidak perlu ditulis. Jadi hasilnya langsung 1 per x. Maka kita tahu bahwa turunan dari ln x adalah 1 per x. Nah, kita masuk kepada contoh soalnya. Yang pertama, fungsi dari ln 3x. Maka bila kita turunkan sesuai dengan definisi yang telah kita cari, yang telah kita jabarkan, turunan dari ln 3x adalah 1 per 3x dikali dengan 1 per 3x dikali dengan turunan dari 3x ini sendiri adalah 3. Dan hasilnya adalah 1 per x, karena 3-nya habis dicoret ya. Nah, di sini kita untuk menyelesaikan soal ini, kita hanya harus berfokus kepada 3x-nya saja, teman-teman, untuk mempermudah kita dalam pengerjaan ya. Nah, untuk soal yang kedua, di sini ditulis fungsi dari ln sin x. Bila diturunkan, maka 1 per sin x dikali dengan turunan dari sin x. Turunan dari sin x adalah cos x. Dan bila dikali 1 per sin x dikali cos x adalah cos x per sin x, yang mana itu juga adalah kotan x. Ya, kita lanjut untuk soal selanjutnya. Untuk soal yang ketiga itu ada fungsi dari x dikali ln x kuadrat. Nah, di sini kita harus menggunakan permisalan karena bentuk dari fungsinya adalah perkalian. Jadi kita harus menggunakan metode turunan perkalian seperti itu. Di sini masih belum, di sini mungkin sedikit keliru dalam penulisan. Di sini seharusnya belum tertulis ada tanda turunannya ya, teman-teman. Belum ada aksennya. Jadi fungsi ini seharusnya tidak ditulis juga. Maka di sini kita misalkan u adalah x dan v adalah ln x kuadrat. Lalu turunan dari u adalah turunan dari x ini adalah 1, dan turunan dari v, turunan dari ln x kuadrat, seperti yang tadi telah kita kerjakan sama caranya, 1 per x kuadrat dikali dengan turunan dari x kuadrat adalah 2x. Jadi bila dikalikan 1 per x kuadrat dikali dengan 2x sama dengan 2 per x.
Karena dalam pembagian kita tahu apabila penyebut dan pembilangnya sama, di atas ada X, di bawah juga ada X, kita hanya perlu mengurangi pangkatnya saja. Jadi hasilnya adalah untuk V aksen ini adalah turunan dari V adalah 2 per X. Kita lanjut untuk turunannya, maka bentuk turunannya adalah U, turunan dari U dikali V ditambah U dikali turunan dari V. Turunan dari U kita tahu adalah 1, jadi kita tidak perlu menulisnya. Dan V adalah ln X kuadrat ditambah U adalah X, dan turunan dari V adalah 2 per X. Maka hasilnya maka bila ini dikalikan, X-nya akan habis, jadi sisa 2 di sini. Jadi hasilnya ln X kuadrat ditambah 2. Ya, seperti itu. Ya, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, itu adalah integral yang menyangkut fungsi logaritma. Ya. Di sini telah kita tahu bahwa definisi, kembali ke definisi yang di awal, yang telah kita pelajari di awal, bahwa turunan dari ln X itu adalah seper X, yang dimana X harus lebih besar dari 0. Dan bila kita bentuk dalam integral atau anti turunannya, maka anti turunan atau integral dari seper X adalah ln mutlak X ditambah C. Kita masuk pada contoh soal langsung saja supaya mempermudah kita dalam pemahaman pengerjaan soal. Integral dari 2X per X kuadrat dikurang 5. Kita masukkan dalam bentuk permisalan dulu supaya mempermudah kita dalam pengerjaan. Kita misalkan U adalah kita ambil U-nya adalah bentuk fungsi yang ada di penyebut pada soal ini. Kita misalkan U sama dengan X kuadrat dikurang 5, maka turunan dari X kuadrat kurang 5 adalah 2X. Turunan, ini turunan ya teman-teman. Nah, DU per DX itu turunan. Lalu maka kita untuk kita bisa mengganti DX menjadi DU, kita kan di sini kita akan merubah bentuk ini, dari bentuk yang awal kita akan mensubstitusi dari X menjadi U gitu teman-teman ya. Jadi DU sama dengan 2X dx. Kenapa ditulis 2X-nya ikut dengan dx? Karena di soal kebetulan ada 2X teman-teman. Jadi ini supaya mempermudah kita langsung tersubstitusi menjadi U. Jadi nggak ribet teman-teman ya. Nah, di sini kita coba tulis ulang. Kita coba tulis ulang integral dari 2X per X kuadrat kurang 5. Kita langsung masukkan 2X dx nya menjadi DU. Ini ya, 2X dx adalah DU, menjadi DU per X kuadrat dikurang 5. Di sini X kuadrat kurang 5 sesuai dengan permisalan kita adalah U. Di sini agak sedikit saya rubah, DU-nya agak sedikit dikeluarkan menjadi 1 per U DU, karena supaya sesuai dengan definisi awal kita tadi bahwa seper X akan menjadi mutlak, begitu teman-teman. Nah, maka di sini dari integral X menjadi bentuk logaritmanya adalah ln mutlak U ditambah C. Di sini tinggal kita ganti saja U-nya menjadi
U-nya menjadi sesuai dengan permisalan yang tadi, teman-teman. Jadi ln x kuadrat dikurang mutlak x kuadrat dikurang 5 ditambah C. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Ya, kita lanjut pada soal berikutnya. Pada soal yang kedua, di sini integralnya adalah bentuk integral tentu karena memiliki batas dari 1 dari min 1 sampai 3 ya, teman-teman. Nah, di sini integral min 1 sampai 3 dari x per 10 dikurang x kuadrat kita bentuk dalam permisalan juga. Kita ambil U-nya adalah 10x saya ulangi, U-nya adalah 10 dikurang x kuadrat. Lalu turunan dari 10x 10 dikurang x kuadrat adalah min 2x. Lalu di sini dx-nya itu akan menjadi du per min 2. Di sini saya buat dx dikali x karena pada soal bentuknya juga dx dikali x nih, teman-teman. Jadi supaya mempermudah kita dalam merubah x menjadi x kita disubstitusi menjadi u. Jadi supaya mempermudah. Nah, tidak lupa kita tahu di sini bentuk integralnya dari 1 sampai 3, maka untuk merubah menjadi substitusi menjadi u, di sini juga kita harus merubah. Bila x sama dengan 3, bila x batasnya sama dengan 3, maka u-nya kita substitusikan ke x sama dengan 3 ke sini, maka u adalah nanti akan menjadi 1. Dan apabila x-nya adalah minus 1, u-nya akan menjadi 9. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita masuk ke dalam substitusinya. Setelah kita substitusi, bentuknya akan berubah menjadi seperti ini, teman-teman. Nah, batasnya juga akan berubah dari 9 sampai 1. Nah, lalu di sini karena x dikali dx itu adalah du per min 2, ini ya, teman-teman. Ini saya langsung pisah. Jadi di sini bentuknya kan sama aja nih, bentuknya seperti 1 per 10 kurang x kuadrat dikali x dx. Seperti itu, teman-teman. Kan jadi sama aja 1 per 10 kurang x kuadrat itu menjadi 1 per u. Dan x dikali dx itu menjadi du per min 2. Nah, di sini kita coba keluarkan min 2-nya, sepermin 2-nya. Di sini ini sepermin 2. Integral 9 sampai 1 per u dx. Nah, lalu kita lanjut min seperdua ln mutlak u sesuai dengan seperti yang tadi. Seperti pada definisi yang ini, yang di atas ini. Nah, kita lanjut. Minus seperdua ln mutlak u, kita masukkan 9 sampai 1. Jadi minus seperdua ln 1 dikurang ln 9 sama dengan minus seperdua. Karena ln 1 itu adalah 0, jadi tidak perlu ditulis. Langsung saja kita kalikan dengan minus ln 9. Maka hasilnya minus dikali minus adalah positif, maka hasilnya ln 9 per 2. Ya, seperti itulah, teman-teman, penjelasan yang boleh saya berikan kepada rekan-rekan semua dan kepada ibu dosen pembimbing. Sekiranya ada yang salah dari penjelasan saya, mohon dimaafkan dan mohon diberi bimbingannya lebih lanjut. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.